Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tidak akan mentolerir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara atau ASN yang ikut dalam melakukan kampanye terhadap salah satu calon, baik itu calon legislatif maupun calon eksekutif. Saat ini Bawaslu Lombok Utara telah memproses 2 orang aparatur sipil negara yang ikut dalam berkampanye. Dari kedua temuan pelanggaran itu, pihaknya tidak mau kendor dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum di Lombok Utara. Hal itu dikatakan oleh Adi Purmanto, Ketua Bawaslu Lombok Utara pada acara yang bertajuk Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Non-Peraturan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang. Kegiatan itu juga dihadiri oleh berbagai unsur, baik dari media cetak, media online, media televisi, dan berbagai unsur yang terkait dengan stakeholder. Dengan adanya sosialisasi tersebut, Bawaslu ke depan berharap tidak ada lagi oknum-oknum ASN maupun non-ASN yang melanggar peraturan PKPU yang telah diatur untuk kelancaran proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 mendatang. Undang itu mau dia baca, mau dia tidak baca, atau mau masyarakat kita tidak tahu terhadap undang-undang tersebut, maka dikatakan tahu ini dalam bahasan hukumnya ini. Dikatakan sudah dia mengetahui bahwa hukum itu sudah dilaksanakan. Nah, KSN itu ada 2 motifnya. Ketika kemudian dia kena, dia hanya menyampaikan saya tidak tahu aturan, yang kemudian kedua itu saya hilaf. Nah, ini yang menjadi soal-soal ini. Tapi saya tidak tahu dan hilaf itu tidak menjadi bagian kemudian Bawaslu di kabupaten kota atau provinsi itu untuk tidak mengeksekusi itu. Tapi itu tetap kita kemudian menyampaikan rekomendasi dari Bawaslu kabupaten kota atau provinsi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, baru KSN itu kemudian melakoni juga prosedurnya selaku KSN untuk mengundang klarifikasi dan sebagainya. Bisa kemudian mengundangnya via Zoom atau kemudian mengundangnya langsung. Kayak kemarin itu yang kita eksekusi di kabupaten terhadap mobil dinas plat merah yang dipakai itu, oleh KSN langsung mengundang pihak atau instansi terkait Dinas Sosial NTB itu di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dimintai klarifikasi. Nah, ini hal-hal yang kemudian harusnya kemudian kita di Bawaslu itu sebenarnya tidak capek-capek untuk melakoni ini. Karena mereka mau tidak mau itu harus melaksanakan undang-undang mereka tentang ASN, terus melaksanakan PP-nya mereka berkaitan dengan etik mereka dan lain sebagainya. Sementara itu, pada kesempatan yang sama dihadiri pula oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan salah satu putra daerah Lombok Utara. Ia mengatakan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan akan tetap diproses. Dan menurutnya, jika terbukti melanggar maka ada konsekuensi hukum yang harus diterapkan untuk menegakkan peraturan. Bahkan bisa saja sampai dengan ancaman pidana. 80 udah jelas itu ya, larangan berkampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan. Dan kalau sanksinya seperti apa itu Pak Ketua? Sanksinya itu bisa pidana. Bisa pidana. Ya, sanksinya itu pidana kan, dan banyak kasus itu ya. Orang berkampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan dan pemerintahan itu bisa masuk kategori pidana. Potensi ya tentu kita melakukan, kalau dia kita sudah berikan peringatan berulang-ulang, ya tentu kita akan menilai ya lebih. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan semua peraturan yang telah diatur akan dipedomani oleh setiap warga masyarakat dengan tujuan tidak lain adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.